Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga kita sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau berbagi teori ya, berbagi ilmu walaupun hanya sedikit lah ya. Yaitu teori rumus dasar listrik 1 pas dan 3 pas ya. Ya mungkin teman-teman sudah lebih hatam ya daripada saya untuk rumus ini, karena memang tiap hari dipraktekin atau dibahas ya untuk teman-teman engineering semua dimanapun. Jadi untuk rumus dasar listrik 1 pas ini saya akan sedikit menjelaskan untuk perhitungan listrik 1 pas dan 3 pas. Untuk poin pertama adalah rumus dasar listrik 1 pas, yaitu daya semu, daya aktif, dan daya reaktif. Daya semu ini disimbolkan dengan huruf S dan satuannya adalah volt ampere. Untuk daya aktif satuannya adalah watt dan disimbolkan dengan huruf P. Untuk daya reaktif disimbolkan dengan huruf Q dan satuannya adalah var ya untuk 1 pas. Dan untuk 3 pasnya nanti akan saya sedikit jelaskan ya. Ini untuk perhitungan yang 1 pas dulu. Untuk rumus daya semu 1 pas, yaitu S sama dengan tegangan dikali arus ya, yaitu V dikali I. Ini saya menghitung berdasarkan yang 6 ampere ya. Jadi untuk rumus daya semu adalah S sama dengan V dikali I sama dengan 220 dikali 6 ampere adalah 1320 volt ampere ya, karena memang yang 6 ampere ini adalah 1300-an ya, 1300 PA ya. Oke, jadi saya menghitung berdasarkan yang 6 ampere. Nah, ini untuk yang daya semu ya. Untuk perhitungan daya semu. Nah, untuk perhitungan daya aktifnya adalah rumusnya P sama dengan V dikali I dikali cos pi ya. Yaitu tegangan dikali arus dikali cos pi ya. Yaitu 220 dikali 6 dikali 0,8 hasilnya adalah 1056 watt ya untuk daya aktifnya. Jadi daya aktif ini tidak sama dengan daya semu, karena yang kita perhatikan ini dari PLN adalah daya aktifnya bukan daya semunya, karena jika berdasarkan 1320 volt ampere ya. Nah, untuk daya reaktif 1 pas satuannya adalah var. Nah, rumusnya adalah Q sama dengan akar S pangkat 2 dikurangi P pangkat 2 ya. Jadi S di sini adalah daya semu nih, dipangkatin dikurangi dengan daya aktif pangkat 2 ya. Nah, di sini adalah daya semunya 1320 dikurangi dengan daya aktif 1056 ya. Ini dipangkatin ya teman-teman, dipangkatin jadi hasilnya 792. Nah, 792 ini diakarin. Jika diakarin angka 792 ini adalah 28,1, maka daya reaktifnya yang berdasarkan 1 pas adalah 28,1 var ya. Oke, itu untuk yang 1 pas. Nah, untuk yang 3 pas ada di poin kedua, yaitu menggunakan akar 3 ya untuk rumus perhitungan listrik 3 pas, yaitu sama ini adalah segitiga daya, yaitu segitiga daya itu yaitu daya semu, daya aktif, dan daya reaktif ya. Nah, untuk daya semu 3 pas yaitu satuannya adalah kPa atau kilovolt ampere. Untuk daya aktif satuannya adalah kW atau kilowatt. Untuk daya reaktif adalah kvar atau kilovolt ampere reaktif ya. Untuk rumus daya semu, untuk menentukan rumus daya semu 3 pas yaitu
S sama dengan akar 3 dikali V dikali I, yaitu 1,73 dikali 380 dikali 6 ya. Hasilnya adalah 3944 kPa ya. 3944 kPa ini berdasarkan yang 6 ampere ya. Atau 3,9 kPa ya. Ini adalah daya semunya segini. Dan untuk menentukan atau rumus daya aktif yang 3 pas, P sama dengan akar 3 dikali V dikali I dikali cos pi ya. Sebetulnya sama sih rumusnya, sama kayak 1 pas, hanya saja di rumus 3 pas ini kita menggunakan akar 3 ya. Adalah menggunakan akar 3 maksudnya ya. Karena memang ini rumus dasar banget sih lah ya. Ini rumus dasar. Jika kita menggunakan rumus rumus statis atau diketahui angka-angka ini dari mana, maka itu ya bagi saya sih lumayan sulit, karena bagaimanapun ini adalah rumus dasar. Jadi rumus dasar ini sangat berguna sekali lah ya, untuk khususnya untuk para engineering, karena bagaimanapun engineering itu tidak jauh lah untuk menghitung kapasitas kecil dan besar ya. Oke. Untuk daya aktifnya saya ulangi sekali lagi, rumusnya adalah P sama dengan akar 3 dikali V dikali I dikali cos pi ya, yaitu 1,73 dikali 380 dikali 6 dikali 0,8 ya. Cos pi nya ini adalah 0,8 ya. Hasilnya adalah 3155 kW ya, atau 3,1 kW. Nah, untuk daya reaktif sama di akarin dan dipangkatin ya, untuk daya semu dan dikurangi dengan daya aktif. Daya semu dikurangi dengan daya aktif ya. Jadi untuk daya reaktif ini kita pangkatin dulu, daya semu dan daya aktifnya dipangkatin dulu, maka hasilnya adalah kvar ya. Di sini terlihat rumusnya adalah Q sama dengan, karena memang Q ini simbol huruf Q ini simbol daya reaktif ya. Saya ulangi sekali lagi, rumus daya reaktif adalah Q sama dengan akar S pangkat 2 dikurangi P pangkat 2 sama dengan daya semunya adalah S di sini adalah daya semu, dan P di sini adalah daya aktif ya, karena ini simbol daya aktif dan daya semu. Jadi akar 3 bukan akar 3, sorry, ini adalah akar daya semu. Daya semunya adalah 3944 pangkat 2 dikurangi dengan daya aktifnya adalah 3155. Ini 155 ya, bukan 3,15. Sorry, ini salah tulis nih. Hasilnya adalah akar 2,37 ya. Nah, 2,37 ini diakarin ya. Diakarin lagi, hasilnya adalah 1,53. Maka Q sama dengan atau daya reaktifnya adalah 1,53 kvar ya. Nah, oke. Ini untuk daya reaktif. Dan untuk mencari arus 3 pas, yaitu rumusnya I sama dengan V per akar 3 dikali V, yaitu daya ini adalah daya semu 3944 kPa dibagi dengan angka tegangan ya 657,4. ini adalah hasil angka dari tegangan, yaitu dari sini nih, akar 3 dikali V. Akar 3 yaitu 1,73 dikali V dikali tegangan ya, berarti 1,73 dikali 380, maka hasilnya ini 657,4 ya. Untuk
arus yang 3 pas berdasarkan 6 ampere, yaitu ini hasilnya 5,9 ampere. Untuk pembulatannya adalah 6 ampere ya, karena memang di pasaran mencari MCB 5,9 ini nggak bakal dapat teman-teman ya, karena memang tidak ada 5,9 ampere itu. Walaupun kita nyarinya sampai botak kepala juga nggak bakalan nemu ya. Ukuran 5,9 ampere ini nggak bakalan dapat teman-teman di pasaran. Di pasaran itu adalah ukurannya 2 ampere, 4 ampere, 6 ampere, 10 ampere, 16 ampere, 20 ampere dan seterusnya ya. Nah ini untuk yang 3 pas, dan untuk yang 1 pasnya adalah sama sebetulnya, cuma untuk yang 1 pas tidak menggunakan akar 3 ya. Jadi ya ini rumusnya, I sama dengan P per V, daya dibagi dengan tegangan ya. Dayanya adalah 1320 VA atau volt ampere dibagi dengan tegangan, yaitu tegangan untuk 1 pas itu adalah 220, hasilnya adalah 6 ampere ya. Nah ini untuk mencari tegangan. Untuk mencari tegangan ini ya rumusnya V sama dengan V per I. P di sini adalah daya dibagi dengan arus ya. Jadi dayanya adalah 1320 dibagi dengan arus, yaitu 6 ampere ya. Hasilnya adalah 220 volt. Ya, 220 volt ini ya tegangan standar ya, tegangan untuk 1 pas. Nah, ini untuk mencari faktor daya ya. Faktor daya ini ya cos-pi ya. Cos-pi sama dengan P per S. Di sini rumusnya adalah P per S. P di sini adalah daya aktif ya. Dan S di sini adalah daya semu. Berarti cos-pi sama dengan daya aktif dibagi dengan daya semu. Daya aktifnya adalah 1056 watt ya untuk yang 1 pas tadi, dibagi dengan daya semunya yaitu 1320 volt ampere ya. Maka 1056 watt dibagi dengan 1320 volt ampere hasilnya adalah 0,8. Maka faktor dayanya adalah 0,8 ya. Oke, jadi itu rumus 1 pas, itu rumus perhitungan listrik 1 pas dan 3 pas ya. Oke, mungkin cukup sekian. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang ini ya. Saya akan menentukan kapasitas genset 1000 kPa ini berdasarkan kapasitas yang terpasang di tempat saya bekerja. Saya sengaja tuliskan di nameplate, jadi akan saya hitung. Sudah saya hitung sih sebetulnya, tinggal bahas aja. Jadi mungkin pertemuan selanjutnya kita akan bahas ini ya. Saya akan bahas ini, yaitu kapasitas genset 1000 kPa di tempat saya bekerja adalah kapasitas genset 1000 kPa. Untuk daya semunya 1000 kPa, daya aktifnya 800 kW, tegangannya adalah 380. Nah, di sini akan kita tentukan ya yang nempel di nameplate tersebut, yaitu ada daya semu, daya aktif, tegangan, ampere, daya reaktif dan cos-pi ya. Nah, ini sangat berguna sekali ya untuk membantu teman-teman yang belum untuk pemula ya, untuk engineering pemula yang belum mengetahui rumus listrik 1 pas dan 3 pas. Nah, ini untuk teman-teman juga supaya bisa menghitung di tempat teman-teman bekerja berapa kapasitas genset yang terpasang di tempat teman-teman. Ini bisa dipakai acuan ya. Saya juga sudah saya hitung ya berdasarkan yang nempel di nameplate genset tersebut. Oke, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.